Semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang bea materai transaksi reksadana. Nah, jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui, sejak bulan Maret 2022, kalau saya nggak salah, itu yang namanya transaksi reksadana sepanjang nominalnya di atas 10 juta, itu sudah dikenakan bea materai Rp10.000. Nah, yang jadi pertanyaan, transaksi apa yang menjadi objek bea materai ini? Kemudian bagaimana cara perhitungannya? Kan orang beli reksadana bisa beberapa kali gitu ya. Nah, bagaimana pula mekanisme penagihannya? Nah, jadi di dalam transaksi reksadana umumnya ada 5 jenis dokumen. Pembelian atau subscription atau top up, ada juga menyebutnya seperti itu. Ada penjualan atau redemption, kemudian ada switching atau pengalihan, ada bagi hasil. Jadi kalau Anda beli reksadana proteksi atau reksadana fixed income yang ada bagi hasilnya itu disebut dengan profit sharing atau pembagian hasil investasi. Dan yang terakhir, setiap bulan dikirimkan laporan bulanan. Nah, dari 5 dokumen ini, yang menjadi objek bea materai adalah yang 3 di atas. Jadi selama tidak ada perubahan unit, bagi hasil kan unitnya tidak berubah. Laporan bulanan juga unitnya tidak berubah. Ini tidak menjadi objek bea materai. Nah, selanjutnya bagaimana cara hitungnya? Saya kasih 3 ilustrasi ya Bapak Ibu. Pertama, misalkan Anda beli reksadana saham di Bank A. Karena nominalnya 10 juta, kena Rp10.000. Nah, Bank A akan menagih materai 10.000 ke investornya. Kemudian 11 Januari, saya switching Pak, switchingnya di bawah 10 juta. Saya switching dari reksadana campuran ke reksadana pasar uang dengan nilai 6 juta rupiah. Nah, di manajer investasi, kan ada manajer investasi yang juga jualan reksadana langsung, seperti contoh kalau di tempat kerja saya, Panin Asset Management. Kalau Anda melakukan switching, berarti Anda jual reksadana campuran nilainya 6 juta, beli pasar uang 6 juta, karena totalnya sudah di atas 10 juta, maka menjadi objek bea materai. Karena ada 2 transaksi, yang pertama kena 5.000, yang kedua kena 5.000, belinya di MI yang sama, MI menagih materai Rp10.000. Nah, kalau yang ini agak complicated. Katakan Anda senang mencoba kemana-mana. Anda beli reksadana saham di Bank A 3 juta, Anda jual reksadana indeks di MIB 10 juta rupiah, kemudian Anda switching dari pasar uang ke saham di sekuritas C 8 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, memang yang A ini di bawah 10 juta. Ya. Tapi kalau yang B kan di atas 10. Jadi sudah pasti kalau di hari yang sama itu kena. Kemudian Anda switching, ya, jual reksadana pasar uang, beli saham. Di hari itu ada 4 transaksi. Karena ada 4 transaksi, 10.000-nya dibagi 4. 2.500, 2.500, 2,5, 2,5. Nah, karena di reksadana yang switching ini ada 2, berarti porsinya 5.000. Jadi kalau misalkan Anda melakukan transaksi seperti itu, Anda akan ditagih sama Bank A 2.500, ditagih sama MIB 2.500, dan sekuritas C 5.000. Ya. Cara seperti ini memang lebih efisien secara biaya, karena kalau kita melakukan transaksi di beberapa tempat di hari yang sama, itu di polling jadi satu. Kelemahannya adalah bagi si selling agent, ya, jadi banknya, MI-nya atau sekuritas, mereka nggak tahu hari itu kamu kena apa tidak. Karena sebagai contoh, kalau saya beli di Bank A kan 3 juta, aturan kan nggak kena. Tapi karena saya transaksi di tempat lain dan nilainya di atas 10 juta, menyebabkan itu menjadi kena 2.500. Ya, jadi seperti itu cara perhitungan bea materai. Bagaimana mekanisme penagihannya? Jadi DJP pajak itu akan menagih ke Kustodian Sentral Efek Indonesia. Karena sekarang kan pengiriman surat konfirmasi itu sudah lewat KSEI, di mana diakses melalui namanya akses KSEI. KSEI bayar di muka, jadi dia bayarin dulu semua investor di 1 bulan. Nah, setelah KSEI dia membayarkan di muka, dia akan mengirimkan tagihan ke selling agent. Selling agent itu bisa MI langsung. Jadi kalau reksadana yang jual langsung disebut MI yang jual langsung disebut dengan selling agent juga, atau selling agent yang benar-benar selling agent seperti bank, sekuritas atau aplikasi fintech. Nah, dia akan kirimkan tagihannya. Nah, kemudian selling agent bayar ke KSEI. Nah, setelah selling agent bayar ke KSEI, selling agent kemudian menagih ke nasabah.
Jadi tagihannya adalah dia kirim ke nasabah berapa, kemudian nasabah yang bayar ke selling agent. Proses penagihannya tergantung praktek di masing-masing selling agent. Mungkin ada yang menagihnya bulanan, mungkin juga ada yang menagihnya harian. Tapi apakah pada hari yang sama? Tidak, Bapak Ibu. Karena kita baru tahu sebagai selling agent, transaksi ini kena bea materai apa tidak, itu di hari kerja berikutnya. Ya kecuali di tempat saya sudah lebih dari 10 juta. Saya langsung tahu. Yang jadi masalah, kalau misalkan nasabah melakukan transaksi di tempat lain juga, berarti belum tentu materainya 10.000, tapi bisa lebih kecil daripada itu. Nah, ini terus terang sudah berlaku ya, kalau saya tidak salah sejak Maret 2022. Maret atau April lah, gitu ya. Mungkin ada yang merasa, kok saya sudah transaksi dan di atas 10 juta nggak pernah dapat ya dalam satu hari gitu. Nah, jadi ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Selling agent-nya belum menagih ke Anda. Jadi mungkin sistemnya belum jadi, mungkin ada kebijakan atau apa, mereka belum menagih, bukan berarti lunas ya. Bea materai itu kalau sesuai dengan undang-undang adalah kewajiban bagi si penerima dokumennya. Dalam hal itu adalah investor. Jadi belum ditagih bukan berarti nggak ada tagihan. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah selling agent menanggung bea materai untuk Anda. Ya, jadi bea materai itu ada, tapi sudah dibayarkan oleh selling agent tempat Anda melakukan transaksi. Nah, jadi kemungkinannya sih cuma dua. Tapi kalau dibilang tidak ditagih, tidak pernah bayar bea materai, belum tentu. Pasti sudah dibayar, tinggal sudah dibayarin dulu, atau memang belum ditagih aja. Apakah bea materai ini bisa memotong misalkan fee beli, fee jual? Jadi kalau kita beli, ditambahin fee aja. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau sesuai dengan peraturan OJK, bea materai itu tidak masuk komponen biaya yang boleh dibebankan sebagai fee transaksi. Apakah boleh bea materai mengurangi, misalnya saya punya 100.000 unit, dipotong 10.000 di situ? Juga tidak bisa Bapak Ibu. Ya, yang namanya bea materai juga tidak bisa memotong unit kita di dalam reksadana ataupun nominal saldonya kita. Ataupun pada saat kita redemption, misalnya kita redeem 100 juta, dipotong 10.000 itu juga nggak boleh. Nah, jadi cara untuk pembayarannya adalah Anda bayar ke selling agent. Tidak ada cara yang lain. Nah, mungkin kalau misalnya suatu hari di masa mendatang ada perubahan peraturan bisa saja. Tapi kalau tidak, seperti ini mekanisme yang berlaku di Indonesia. Nah, demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Terima kasih.